Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa rahimakumullah, ada orang kaya tapi dia miskin. Oleh ini saya dapat ilhamnya pada saat siang tadi ngajakkan pengajian di Taman Cilegon Indah. Yani ada orang namanya ghaniyun fakir. Kaya tapi miskin. Dia kaya harta tetapi miskin nurani. Dia kaya harta tapi miskin akhlak. Dia kaya harta tapi miskin adab. Dia kaya harta tapi selalu merasa kurang. Orang seperti ini sebutannya adalah orang yang ghaniyun fakir. Kaya tapi fakir, selalu merasa kurang. Seakan-akan dia tidak memiliki apa-apa. Selalu saja dalam dirinya tidak ada qanaah, tidak ada kepuasan terhadap apa yang dimilikinya. Ini namanya ghaniyun fakirun. Kaya tapi miskin. Berinfak jarang, memberi pada orang jarang. Tangannya selalu menadah. Dia selalu ingin dikasih, walaupun dia berkecukupan. Ini namanya ghaniyun fakir. Ada yang kedua, yaitu fakirun ghani. Di mata orang dia tidak memiliki apa-apa, tapi dia menyikapi dirinya tidak seakan-akan tidak butuh apa-apa. Orang seperti ini fakirun fil mal walakin ghaniyun fil akhlaq wal adab. Dia ghaniyun fil muru'ah. Marwahnya dijaga. Sebab dia tahu bahwa kekayaan itu, kata Rasul, laisal ghina an kathratil ard wa innamal ghina ghinan nafas. Nah, orang yang sedikit hartanya bisa saja dia lebih merasa kaya daripada orang yang kaya tapi selalu merasa miskin. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, ghaniyun ghani. Kalau ini istilah benar ya. Mari kita suatu saat mungkin bisa ditanyakan apakah dibenarkan dan disalahkan. Sayanya ada renungan atau mungkin disebut ilham lah kalau itu pun kalau benar ya. Ghaniyun ghani adalah orang yang dia secara harta bendawi dia cukup memang, dan dia merasa cukup dengan apa yang dia miliki saat ini. Ya. Dia tidak pernah meminta, dia tidak pernah korupsi, dia tidak pernah menadah tangannya. Bahkan yang dilakukan karena dia merasa kaya, merasa ada kelebihan, maka dia sering memberi, sering mengeluarkan, meniru sifat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kasih dan Maha Memberi. Ini yang ketiga. Yang terakhir ini fakirun fakir. Orang yang sudah fakir terus merasa fakir dan fakir. Di dalam benaknya tidak ada rasa dan usaha untuk memberi pada orang lain dan tidak merasa berkecukupan. Bahkan seringkali lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang parah. Ya. Walaupun yang ketiga juga yang keberapa? Yang ke-1 itu juga parah juga ya. Ghaniyun
tapi fakir. Dia masih memiliki kelebihan dalam kekayaannya, tapi jiwanya kosong dan kerontang. Yang terakhir, sudah fakir merasa fakir terus. Ini dia ditimpa oleh dua kesulitan. Pertama, kesulitan memang dia tidak memiliki apa-apa. Kedua, kesulitan mengendalikan hati dan nuraninya, marwah dan martabatnya. Saya pemirsa rahimakumullah, semoga kita tidak menjadi bagian dari empat ini. Pertama adalah ghaniyun fakir, orang yang kaya tapi merasa dalam kemiskinan atau berada dalam kemiskinan. Kedua, semoga kita menjadi yang kedua ini, yakni semoga kalaupun kita terkena yang seperti ini, kita berusaha menjadi yang kedua, fakirun ghani. Kita merasa memang dalam keadaan fakir, tapi secara moralitas, secara marwah kita dalam keadaan kaya. Nah, ini lebih baik daripada yang pertama. Yang paling baik kalau Allah mengizinkan pada kita semua dan ditakdirkan adalah pada saat kita menjadi ghaniyun ghani. Kita alhamdulillah oleh Allah Subhanahu wa taala diberi karunia besar, harta yang banyak, dan kita merasa bahwa itu cukup untuk kita dan kita bisa memberi pada orang lain. Yang terakhir adalah fakirun fakir. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita pada sikap yang baik, menjadikan kita senantiasa dekat kepada Allah dan merasa apa yang Allah berikan pada kita semua sudah cukup, sehingga kita pantas disebut sebagai seorang yang ghaniyun ghani, cukup dan cukup serta mencukupi orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.